adik-adik, apa kabar? Kakak berharap kalian semua di rumah baik-baik saja ya. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu Kids for Christ. Shalom adik-adik. Shalom. Aduh, kurang semangat. Sekali lagi, shalom adik-adik. Shalom. Wah, apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Ya, sekarang sebelum kita memulai, kita mau berdoa dulu. Ayo, siapa di antara adik-adik yang berani berdoa? Kaila? Ya, yuk Kaila, kita mau berdoa. Kita mau mulai ibadah kita Kids for Christ pada hari ini. Tuhan Yesus, kami beribadah, berkati beribadah ini semoga lancar seperti tahun kemarin. Haleluya, amin. Amin. Ya, ya adik-adik, coba bilang kanan kirinya Toel. Ih, kamu hebat loh. Iya. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Rohnya berkuasa atas hidup. Sekali lagi, jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Rohnya berkuasa atas hidupku. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Kecil-kecil memang dahsyat. Iya. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Rohnya berkuasa atas hidupku. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Kecil-kecil memang dahsyat. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Kecil-kecil memang dahsyat. Kecil-kecil memang dahsyat. Kecil-kecil memang dahsyat. Iya. Kalian semua di sini hebat. Hai, semoga di rumah baik-baik saja. Semoga diberkati Tuhan dan banyak membaca Alkitab. Shalom Rifka, apa kabarmu? Baik-baik saja kan di rumah? Sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat Meme, buat Kela yang udah kasih salam-salam buat teman-teman di rumah. Kiranya teman-teman di rumah juga sehat selalu ya. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Nanti Meme yang mau berdoa buat firman Tuhan. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa buat firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan agar semuanya lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama Kak Ririn. Hari ini siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Angkat tangan ya. Luar biasa, udah siap kan? Minggu ini Kak Ririn akan menyampaikan cerita tentang sebuah profesi. Apa ya? Ada yang tahu? Apa? Dokter bukan. Lagi? Polisi bukan. Hari ini Kak Ririn mau cerita tentang guru. Siapa yang punya guru? Semua punya guru ya. Kak Ririn pun seorang guru gitu kan. Tapi yang ini ceritanya beda adik-adik. Tentang guru palsu. Waduh, guru palsu adik-adik. Jadi gurunya bohongan. Kita mau lihat tentang guru palsu adik-adik. Apa sih Kak Ririn guru palsu? Kita lihat, kita belajar sama-sama tentang guru palsu ya adik-adik. Siap?
Film apa nih adik-adik? Ada yang tahu? Ini mereka ceritanya lagi di dalam perpustakaan, lagi berlomba, tapi nggak boleh bikin suara karena di dalamnya itu ada penjaga yang sangat killer tuh. Shh, killer itu galak. Shh, quiet, quiet, tenang katanya, suruh diem, tenang, nggak boleh berisik. Oh, lihat, besar sekali, langsung ditangkap adik-adik. Tuh, I said quiet, dilempar, dibuang. Aduh, dikeluarin adik-adik, dilempar dari atas. Kelihatannya kecil ya adik-adik ya, atau taunya dia tinggi banget, besar banget. Dia tetap pelan-pelan, tapi yang di belakang nggak sabaran. Dia tetap ngikutin dulu. Tuh. Akhirnya dia lari. Nggak ketahuan adik-adik, hampir aja. Hampir. Oh, jeger. Terlihat dia hampir mau ditangkap. Semua orang mencoba buat bikin suara yang berbeda. Jadi untuk mengalihkan perhatiannya adik-adik. Oh, hampir aja adik-adik. Jadi mereka berlomba-lomba buat bikin keributan adik-adik. Seru banget. Udah. Dan mereka pun akhirnya adik-adik dapat benderanya. Gimana sih cara mengatasi guru palsu atau ajaran palsu? Jadi berbahaya banget adik-adik kalau misalkan sampai ada guru palsu yang menyampaikan pengajaran yang nggak benar, yang palsu gitu kan. Karena sebenarnya pengajaran yang benar itu pengajaran dari Tuhan, tapi banyak nabi-nabi palsu keluar memberitakan Injil sembarangan yang nggak sesuai. Jadi banyak banget sekarang adik-adik namanya guru palsu. Ada caranya untuk mengatasi biar kita sampai nggak ketemu sama guru palsu. Gimana ya caranya ya? Kita perhatiin video ini. Masih mendengar suaranya. Apa yang akan terjadi pada kita sekarang? Kita akan disiksa seumur hidup. Dan jika mereka bisa, mereka akan membunuh kita. Tapi aku percaya pada kerajaannya, meskipun harus mengorbankan nyawaku. Kenangan akan dirinya harus selalu segar dalam ingatan kita, karena itu adalah kekuatan kita. Bagaimana aku bisa melupakan saat terakhir di Danau Tiberia? Apa kau sudah kenyang? Kami tidak menangkap apapun sepanjang pagi ini. Jangan menangkap apapun, katanya. Akan mendapatkan hasil, percayalah. Itu Tuhan ya, dilempar lagi. Dan akhirnya lihat apa yang terjadi adik-adik, dapat gak ya?
Padahal dia udah nyari tapi nggak dapet apa-apa. Waktu dibilang Tuhan bilang suruh lempar lagi jaringnya sekali, ditarik lagi dan finally adik-adik akhirnya mereka dapat. Ini mukjizat Tuhan. Tuh, dia bilang ini mukjizat Tuhan. Tuh, dia berenang. Kita makan bersama. Peter, apa kau mencintaiku? Aku tahu, kau bisa membaca isi hati. Karena itulah kau tahu kalau aku mencintai. Sebaiknya sekarang berilah makan domba-dombaku. Kawan-kawanku, karena Bapa mengirimku, maka aku mengirimkan pada kalian sebarkan pesanku pada seluruh dunia. Baptislah orang-orang atas nama Bapa dan atas nama Anaknya dan Roh Kudus, dan ajari mereka, karena aku akan bersama kalian selamanya sampai akhir waktu. Tuhan bilang suruh baptislah semuanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang-orang Galilea, mengapa kalian berdiri menatap langit? Yesus telah dipanggil oleh Bapa, tapi Dia akan kembali pada kalian untuk selama-lamanya. Akan kembali tapi untuk selama-lamanya. Jadi malaikatnya bilang ke murid-murid Yesus gitu kan, kenapa kalian ngeliat ke langit gitu kan? Nanti Yesus itu dipanggil sama Bapa, nanti dia akan kembali lagi untuk selama-lamanya. Hidup dalam firman. Hidup dalam firman artinya apa sih? Hidup dalam firman itu artinya kalian itu harus menjadikan firman itu ada dalam diri kalian. Kalian suka baca firman, tapi bukan hanya membaca ya adik-adik ya. Kalian tanam dalam hati kalian dan kalian lakukan. Jadi kalau firman itu bilang jangan mencuri, ya kita lakukan, jangan mencuri. Karena kalau kita hidup dalam firman, waktu guru palsu itu datang pun gak bakal mempan adik-adik. Jadi istilahnya kayak kita punya perisai sendiri gitu dalam hidup kita. Perisainya itu tuh firman gitu untuk biar guru palsunya gak bisa datang ke kita gitu, gak bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi kita harus tetap pegang firman Tuhan di dalam hati kita. Terus yang kedua adik-adik, ini cerita tentang siapa adik-adik tahu? Ini cerita tentang Samuel adik-adik. Tuh ibunya Samuel adik-adik. Samuel hidup dengan sangat indah. Tuh dia belajar berjalan. Kayak adik-adik ya sama ya, waktu kecil juga belajar berjalan kayak gitu tuh pelan-pelan. Ibunya sangat mengasihi Samuel loh adik-adik, sama kayak mama kalian, papa kalian sangat mengasihi kalian. Akhirnya Samuel pun bertumbuh dewasa. Samuel itu jadi anak yang benar-benar baik. Baik, penurut, cinta Tuhan. Tuh adik-adik cinta Tuhan kan suka berdoa. Dia belajar bagaimana cara ngelipat tangan. Tapi dia sempat main-main, akhirnya ibunya bilang nggak boleh main-main, diliatin. Dia tutup mata, dia berdoa.
Ibunya berdoa lagi untuk Samuel. Ibunya ini ibu yang baik ya, memberikan contoh yang terbaik buat anaknya. Nah, pada suatu hari, ini siapa adik-adik? Ini Nabi Eli ya. Nabi Eli cari anaknya. Aku tidak bisa melakukan sendirian. Kau ingat aku? Pasti tidak. Sudah lama sekali janjimu terpenuhi. Namanya adalah Samuel. Samuel. Dia akan kubesarkan dan kudidik untuk melayani Tuhan. Dan dia juga akan melayanimu. Melayani aku. Iya, dia akan tinggal di sini dan melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Karena aku sudah berjanji jika aku mempunyai anak. Baiklah. Tuh. Aku akan menerima dia. Aku mohon bawalah Samuel. Itu berarti janjiku telah terpenuhi. Suatu kehormatan bagiku bisa melayani Anda. Ibunya kan berjanji kalau dia punya anak, nanti anaknya akan dikasih ke mezbah Tuhan Mengunjungimu setiap tahun. untuk melayani Tuhan. Ibu, aku janji akan melayani Tuhan Tuh. sepanjang hidupku. Aku berjanji akan melayani Tuhan sepanjang hidupku. Karena Samuel ini akan jadi anak yang luar biasa adik-adik. Jadi dia selalu berdoa tiap waktu, tiap hari sama Tuhan. Tuh, bertumbuh sehat dalam gereja lokal. Bertumbuh sehat dalam gereja lokal itu dalam arti kalian biasa kayak ikut komsel. Nih kayak ibadah online kayak gini juga kalian sama aja bertumbuh dalam gereja lokal. Kalian bertumbuh sesuai dengan apa yang diarahkan gereja gitu kan adik-adik. Jadi sama-sama bertumbuh biar setelah kita bertumbuh kita bisa bagikan lagi sama orang lain. Tuhan memberitahuku, aku tidak boleh memasuki negeri yang dijanjikan itu. Ini siapa adik-adik yang tahu? Kami kalau bukan kau. Jangan takut, Tuhan telah memilih siapa yang akan memimpin kalian melawan musuh-musuh kalian. Ini Musa adik-adik. Majulah ke depan Joshua putra Nun, karena Tuhan bersamamu. Joshua tidak cocok untuk memimpin. Luar biasa. Waktumu sudah tiba. Ya, Orlio, luar biasa. Sudah aku duga kawan. Musa menunjuk Yosua buat mimpin. Saatnya sudah tiba. Tapi Kau akan memimpin banyak bangsa. banget orang yang nggak setuju. Tapi Musa yakin karena itu pasti perintah dari Tuhan. Tuh lihat tuh banyak yang nggak setuju dan mereka semua tuh banyak yang kabur. Pasti ada masalah. Biarkan saja dia. Lagi pula, semua orang percaya pada Joshua. Kecuali Joshua. Semua orang percaya kecuali sama Joshua. Aku menanyakan hal yang sama selama 40 tahun yang lalu. Jangan cemas, Joshua. Seperti Tuhan telah bersamaku, Dia akan bersamamu juga. Joshua nanya, kenapa harus aku? Musa, kenapa kau tidak kembali ke kemah? Aku harus menempuh jalan yang berbeda. Dia Yosua nanya, kenapa harus aku? Terus dia bilang, sama, Musa juga bilang, aku juga mempertanyakan ini selama 40 tahun. Kenapa harus Yosua? Dan akhirnya ya Tuhan bilang, gak usah takut, karena Tuhan itu selalu berserta kita. Itu adik-adik, makanya kita harus tetap, biar kita nggak tersesat dalam salah jalan atau gimana, kita harus tetap minta bantuan atau mentor kepada orang yang lebih ahli, atau kakak atau adik atau siapapun itu. Jadi biar kita nggak tersesat. Kayak contohnya kalau misalkan kita nggak tahu jalan, kita harus apa? Harus bertanya kan. Nah sama kayak ini, kalau kita bingung tentang
misalkan tentang firman ini, tentang kebenaran Tuhan, kita bingung, kita tanya. Boleh tanya sama kakak sekolah minggu, boleh tanya sama mama, tanya sama papa, biar kalian nggak tersesat, nggak salah jalan. Kalau sampai bahaya gini, kalian pengen tahu nih tentang Tuhan Yesus, ya kan? Kalian tanyanya sama orang lain yang kalian nggak kenal, dan ternyata orang lain itu guru palsu adik-adik. Jadi gimana? Jadi ajaran yang masuk ke dalam pikiran kalian itu sesuatu yang salah. Nah, maka kenapa kalian harus minta bimbingannya sama orang yang kalian kenal, kayak papa kalian, mama kalian, kakak kalian, atau siapapun, atau guru sekolah minggu gitu. Yang penting orang itu bisa menuntun dan memberitahukan yang terbaik, yang baik, segala sesuatu yang baik gitu. Jangan yang sesat. Kalau misalnya gini, aku udah belajar, tapi aku nggak bisa gitu kan. Nanti kalau guru palsu bilangnya begini, ya udah nyontek aja. Padahal kan itu sesat ya adik-adik ya. Coba tanya kalau sama mama sama papa, pasti mama papa bilangnya kayak gini. Berarti itu tandanya kalian belajarnya kurang sungguh-sungguh, jadi harus belajar lagi lebih giat. Pasti bisa. Nah, beda kan? Yang satu yang guru palsu itu menjerumuskan ke hal yang jelek, yang negatif. Tapi kalau guru yang sebenarnya, mentor yang sebenarnya, dia akan ngarahin ke sesuatu yang lebih positif dan lebih baik adik-adik. Seperti itu. Oke. Oke. Karirin punya pertanyaan seperti minggu-minggu sebelumnya. Jadi pertanyaannya kalian jawab, kalian langsung kirim ke WA centernya GB Hope Office ya. And then kalian langsung jawab, kalian tulis nama kalian, kalian jawab. Jadi setiap jawaban yang masuk ke dalam WhatsApp gereja nanti akan diperhitungkan, dicatat nih di dalam buku poin kalian, dan nanti setelah udah banyak akan bisa ditukar dengan hadiah yang menarik. Oke, pertanyaannya tadi ada satu anak yang sangat banget rajin berdoa. Dia tinggal di gereja dengan Nabi Eli. Siapakah nama anak tersebut? Ih, gampang banget. Ya ampun, kalian pasti bisa jawab. Langsung WhatsApp sekarang. Jangan lupa, kakak tunggu. Kakak sudah selesai firman sampai sini. Kita mau berdoa ya adik-adik ya. Yuk, kakak undang semuanya untuk lipat tangannya. Tutup matanya. Yuk, kita tutup mata, kita satukan hati. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus belajar firman-Mu Bapa, agar firman-Mu dapat bertumbuh dalam hati kami dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan agar kami pun dapat berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang bisa memberikan kami contoh yang terbaik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jadi harus tetap hati-hati ya adik-adik ya. Kakak sampai di sini tetap terus semangat, terus juga jaga kesehatan. Jangan lupa juga cuci tangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.